Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kami hari yang baru. Engkau juga senantiasa menuntun kami lewat bacaan-bacaan yang kami dengarkan setiap hari. Kami tahu kami lemah bila tanpa bersamamu. Kehadiran bacaan ini membantu kami untuk tetap ingat akan salib putramu. Dan ingat bahwa putramu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Dua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Matius 26 ayat 14 sampai 25. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Judas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku, ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Di bagian awal bacaan ini, kita mendengarkan bagaimana Yudas mulai mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Semakin terang niatnya ketika ia mendapat bayaran 30 uang perak kepadanya. Ia mendapatkan bayaran 30 uang perak yang diberikan kepadanya. Cinta akan dunia semakin menguatkan orang untuk bertentangan dengan Yesus. Cinta di sini dalam arti keterikatan yang demikian kuat. Dalam hal ini seperti Yudas dengan 30 keping uang peraknya. Sampai-sampai Yudas mau menyerahkan Yesus. Ada yang menafsirkan bahwa sebenarnya Yudas tahu bahwa sekalipun Yesus gurunya diserahkan kepada imam kepala, Yudas yakin bahwa Yesus sanggup melepaskan dirinya karena dia tahu Yesus gurunya adalah seorang yang hebat. Sebuah penafsiran. Tetapi dari antara banyak penafsiran ini, satu benang merah yang bisa menyatukan adalah godaan dari dunia ini atas kekayaan, atas kenyamanan, atas kelimpahan dari dunia ini bisa membuat seseorang itu jauh dari Tuhan. Bukan hanya jauh,
tapi juga bertentangan, berani menantang dan menentang. Ancaman ini tetap terbuka karena kita tahu kelimpahan dari dunia ini, kelimpahan duniawi itu ada dulu, kini, dan esok. Potensinya, kekuatannya untuk menggoda, untuk mengikat selalu ada. Dan kita tahu sendiri kelemahan kita. Meski kita tidak menginginkan menjadi orang yang bertentangan dengan Yesus, tapi di waktu yang sama godaan itu demikian kuat. Kita tahu itu dari pernyataan para murid, bukan aku ya Tuhan. Bahkan Yudas sendiri yang sudah punya niat untuk mencari waktu yang tepat menyerahkan Yesus, masih juga sanggup berkata, bukan aku ya Rabbi. Memperbincangkan karakter Yudas Iskariot dalam karya keselamatan, keterlibatannya dalam karya keselamatan selalu menarik. Ada yang memandangnya sebagai sosok yang benar-benar jahat dalam kisah keselamatan. Namun di sisi lain ada juga yang mencoba melihat betapa berjuangnya dia menghadapi kecenderungan manusiawinya, dan ternyata pada akhirnya dia kalah. Bagaimana pada akhirnya dia dikatakan menghukum dirinya sendiri dengan menolak rahmat. Begitulah dikatakan, menolak rahmat yang ada pada dirinya, dan dia mengambil hak dari Allah tentang akhir dari hidupnya. Tentu ia lakukan ini bukan karena ia melulu membenci Yesus, tetapi sebaliknya dia merasa tak layak, dia merasa, tetapi perasaan ini bukan perasaan dalam koridor yang benar, di jalan yang tepat, tetapi malah pada penghakiman pada dirinya sendiri. Nah, termasuk dia berkata, bukan aku ya Rabbi. Di sini kita lihat juga bahwa setidaknya ada dalam dirinya keinginan untuk bukan menjadi dirinya sebagai pengkhianat, tetapi godaan besar dari si jahat yang menunggangi keindahan dunia ini tidak terelakkan oleh Judas. Tetapi kita tahu bahwa Yesus menunjukkan keallahannya, sekalipun tahu, sebagaimana dalam bacaan kemarin kita dengar, Yesus berkata tentang Judas, juga tentang Petrus yang tidak setia kepadanya, tetapi Yesus sendiri tetap setia pada karyanya, sekalipun orang-orang terdekatnya meninggalkan dia. Semoga sosok yang kita bahas pada hari ini benar-benar membantu kita, mengajak kita untuk merawat hidup rohani, baik dari sisi gagalnya para murid, dalam hal ini Judas, kita menemukan pelajaran berharga tentang memilih yang terbaik dalam hidup kita sekalipun ada godaan dan cobaan. Dan di sisi lain kita tetap melihat sebagai teladan, sebagai keutamaan yang Yesus tawarkan, bagaimana ia tetap setia pada panggilan Bapa. Pada karya yang dijalankannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.